Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, alhamdulillah. Allah SWT masih jumpakan kita dalam risalah hati. Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya berpasang-pasangan. Siang malam, ada dingin, ada panas. Semua berpasang-pasangan, termasuk manusia, pria, wanita. Dan kali ini, insya Allah, kita sama-sama akan berbicara atau mendiskusikan tentang kemuliaan seorang wanita. Mulia adalah predikat yang begitu tinggi. Predikat ini tak bisa diberikan kepada sembarang manusia. Predikat tersebut tidak ditentukan oleh manusia karena pandangan manusia yang terbatas dan bisa saja keliru. Oleh karena itu, ukuran kemuliaan harus berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam begitu memuliakan kaum wanita, sebab wanitalah yang menjadi ibu, pengatur, dan penjaga bahtera rumah tangga. Mereka mulia karena peran utama tersebut juga ditunjang dengan beberapa peran dalam kehidupan melalui ketentuan syariah yang berlaku bagi laki-laki dan wanita. Tak hanya itu, Islam juga telah memuliakan wanita dengan menjamin hak-haknya sebagai manusia. Dan ketika Islam mengukur kemuliaan wanita dari ketakwaannya, maka penampilan fisik bukanlah patokan. Apalagi kecantikan adalah bagian dari koda, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap manusia hanya bisa pasrah menerimanya. Dahulu sekian tahun, mungkin 1500 tahun, 2000 tahun yang lalu, sebelum datangnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, wanita tidak ada harganya. Masya Allah. Wanita hanya dijadikan sebagai pelengkap saja. Bahkan saya pernah mendengar dahulu di zaman jahiliyah, sebelum masa Nabi SAW, wanita dijadikan taruhan. Semisal ketika ada dua orang laki-laki, dia pergi berjalan, lalu keduanya pun mulai berdiskusi. Diskusi tentang apa? Tentang perjudian. Maka kurang lebih mereka katakan, kira-kira apa yang akan kita pertaruhkan saat ini untuk judi kita hari ini? Maka satu orang berpikir, dan ketika dia berpikir, berlalulah seorang wanita yang ketika itu dalam keadaan hamil, dalam keadaan mengandung. Maka tercetuslah ide di kepalanya untuk menjadikan wanita hamil atau menjadikan wanita yang sedang mengandung ini sebagai taruhan judi mereka. Lalu seorang itu berkata, bagaimana kalau kita bertaruh apa yang ada di perut wanita tersebut? Di perut wanita itu, laki-laki ataukah perempuan? Maka seorang temannya menyetujui dan mulailah mereka berjudi. Maka nauzubillah, wanita itu didekati dan mulai diterentangkan, dan ketika itu juga mereka sangat-sangat tidak pantas, sangat jahiliyah sekali, membelai perut wanita itu, dan ketika itulah mereka mengetahui yang dikandung oleh perempuan itu laki-laki atau perempuan. Nauzubillah. Jahil. Begitu, sangat jahil sekali. Lalu ketika seorang istri ditinggal oleh suaminya, meninggal dunia, maka wanita ini berhak dinikahi oleh anaknya sendiri. Nauzubillah. Jahil sekali. Tidak ada harganya, tidak ada harganya. Wanita ketika itu tidak ada harganya. Namun, Masya Allah, alhamdulillah, Allah mengutus seorang manusia, seorang insan kamil, manusia sempurna, seorang Nabiullah, kekasih Allah, seorang Rasulullah,
Nabi Muhammad SAW. Dia angkat menjadi seorang nabi. Lalu dengan kekuasaan Allah, Allah telah mengislah diri Nabi Muhammad SAW dan mulai melakukan kerja dakwah, kerja agama, mengusahakan agar setiap manusia yang ada di sekitarnya mengenal Allah, mengenal agamanya Allah SWT. Dari situlah Nabi SAW mengangkat derajat seorang wanita tinggi sekali. Wanita ditutup rapi-rapi, wanita disimpan di rumahnya, dihijab dengan sempurna, ditutup aib-aibnya, dan diangkat derajatnya, dimuliakan setinggi-tingginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan fadilah atau keutamaan yang luar biasa untuk seorang wanita. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, apabila seorang wanita dia melakukan sholat 5 waktu, wanita manapun, dia melakukan sholat 5 waktu, dia pun berpuasa di bulan Ramadan, dia taat kepada suaminya, patuh dan taat kepada suaminya, dia pun tidak melakukan keburukan, dan dia pun dalam keadaan jujur dan tidak tidak berkhianat. Maka wanita seperti ini ketika dia meninggal, 8 pintu surga menanti dirinya. Dan Allah berfirman, pintu manapun halal bagimu. Begitu dimuliakannya seorang wanita. Begitu dimuliakan seorang wanita. Syaratnya mudah saja. Lakukan salat fardu 5 waktu dengan cara yang diajarkan Nabi SAW. Lalu berpuasa di bulan Ramadan, tentunya dengan tertib yang dicontohkan Nabi SAW. Lalu dia patuh kepada suaminya, dia tidak melakukan keburukan, dia berkata jujur dan dapat dipercaya, maka wanita seperti ini ditunggu oleh 8 pintu surga. Dan sekali lagi Allah berfirman, pintu manapun dipersilahkan untuknya untuk memasuki jannah, halal bagimu. Dia merasa bahwa dirinya mulia dengan membuka auratnya, dengan memperlihatkan keindahan tubuhnya. Islam pun menjaga kaum wanita dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Bagai mutiara yang mahal harganya, Islam menempatkan wanita sebagai makhluk mulia yang harus dijaga. Atas dasar inilah kemudian sejumlah aturan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara aturan yang khusus bagi wanita adalah aturan dalam pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Aturan ini berbeda dengan kaum laki-laki. Allah memerintahkan demikian agar mereka dapat selamat dari mata-mata hianat kaum laki-laki dan tidak menjadi fitnah bagi mereka. Semua syariat ini ditetapkan oleh Allah dengan maksud untuk menjaga dan memuliakan kaum wanita, sekaligus menjamin kehidupan yang baik dan bersih dari perilaku menyimpang yang muncul akibat hancurnya pergaulan antara kaum laki-laki dan wanita. Berbagai perzinahan dan terjadinya pelecehan seksual adalah di antara fenomena yang diakibatkan karena kaum wanita tidak menjaga aturan Allah dan kaum laki-laki sebagai pemimpin dan penanggung jawab mereka lalai dalam menerapkan hukum-hukum Allah atas kaum wanita. Begitu banyak kemuliaan seorang wanita. Sungguh beruntung menjadi seorang wanita muslimah yang dia menghidupkan agama dalam kehidupannya. Bagaimana tidak? Wanita yang tadinya tidak ada harganya sama sekali di masa jahiliyah. Sebelum Nabi buat usaha agama, Nabi buat usaha dakwah, mengangkat tinggi derajat seorang wanita. Dahulu wanita tidak ada harganya. Namun Nabi angkat tinggi-tinggi kemuliaan seorang wanita. Ditutupnya rapi-rapi,
disimpannya di tempat yang mulia, di rapat-rapat, ditinggikan derajat seorang wanita. Namun sayang, sangat disayangkan, di akhir zaman begitu banyak wanita yang tidak paham perkara ini. Bahkan seorang orang tua sudah tidak lagi memperdulikan kemuliaan seorang anak wanitanya. Tidak jarang di akhir zaman ini banyak orang tua yang dia bisa tertidur dengan nyenyak ketika tengah malam anak perempuannya belum pulang ke rumah. Padahal orang tua tadi tidak tahu kemana anak perempuannya pergi, dengan siapa anak perempuannya pergi. Sungguh sangat disayangkan. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang. Begitu berat perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan seorang wanita. Sehingga wanita begitu dihargai. Tidak hanya oleh makhluk-makhluk Allah, oleh hamba-hamba Allah, tapi oleh Allah sendiri. Seorang wanita dihargai betul-betul. Saya pernah mendengar bahwa nanti di surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada satu kejadian di mana seluruh penghuni surga berbondong-bondong menuju kepada satu tempat, di mana di tempat itu akan diperlihatkan satu nikmat paling tinggi di surga di antara nikmat-nikmat yang tinggi lainnya, yaitu diperlihatkannya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk seluruh penghuni surga. Namun ada satu orang wanita yang dia berdiam saja di singgasananya. Dia berdiam saja di kamarnya. Allah sendirilah yang akan datang menjumpai dia. Subhanallah, siapakah wanita ini? Dialah wanita yang menutup auratnya secara sempurna. Dan dia mendorong suaminya, mendukung suaminya untuk menegakkan kalimat Allah, untuk mendakwahkan agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sabilillah. Begitu dihargai seorang wanita. Islam agama yang indah. Islam mencintai keindahan. Dan Islam menyembunyikan keindahan seorang wanita hanya untuk yang berhak melihatnya saja. Sangat disayangkan lagi, sangat disayangkan sekali lagi. Di akhir zaman, sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepeninggal para sahabat, sepeninggal orang-orang saleh, sudah sangat jarang dibuat dakwah-dakwah kepada para wanita, kepada para istri, sehingga mereka jauh daripada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para suami sendiri dia tidak mengajarkan agama kepada istri-istrinya, sehingga wanita-wanita di akhir zaman dia tidak tahu, dia merasa bahwa dirinya mulia dengan membuka auratnya, dengan memperlihatkan keindahan tubuhnya. Padahal Rasulullah SAW dengan perjuangan yang hebat telah menutup wanita rapat-rapat, memuliakan dia ke tingkat yang paling tinggi di dunia ini. Sungguh sangat disayangkan bagaimana sedihnya Rasulullah SAW apabila melihat keadaan umatnya saat ini, para wanita yang semakin berkurang kemuliaannya. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu dikembalikan lagi kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dan hanya dengan mengamalkan agama yang sempurna yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diri kita, ahli keluarga kita, orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar kita, kaum muslimin muslimat yang ada di seluruh alam,
akan mulia, akan terselamatkan apabila mau mengamalkan agama yang diridhai Allah, agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan menjawab, la baik ya ibu. Aku akan membatalkan ibadahku dan aku akan mengulanginya lagi. Begitu mulianya seorang wanita. Ada beberapa kedudukan wanita di dalam Islam. Persamaan perempuan dan laki-laki di dalam Islam, kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama, sesuai dengan kewajiban dan hak yang ditetapkan oleh syariat. Dalam Al-Quran dengan tegas, Allah menyatukan kewajiban dan hak kaum laki-laki dan wanita agar saling tolong-menolong, menyuruh orang lain berbuat ma'ruf, mencegah perbuatan munkar, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disiapkan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Itu semua merupakan ridho Allah atas amal-amal yang mereka lakukan. Dalam sejarah Islam, pendidikan khusus bagi para wanita telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau meluangkan 1 hari khusus untuk mengajari kaum wanita. Jangan mengira bahwa Islam terlalu menghukum seorang wanita dengan menutupnya rapat-rapat. Justru itu kemuliaan seorang wanita. Bagaimana dikatakan bahwa seorang wanita ini tidak hanya tubuhnya, tidak hanya keindahan tubuhnya, bahkan namanya saja seorang wanita ini aurat. Ketika disebutkan namanya, apalagi suaranya, Allahu Akbar. Semoga Allah berikan kita kefahaman. Wahai para wanita, kembalilah kepada pelukan Allah, kepada penjagaan Allah. Sungguh kalian makhluk yang mulia, sehingga Allah memuliakan, sehingga Rasulullah muliakan. Jangan sia-siakan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bagaimana susahnya memperjuangkan kemuliaan seorang wanita, sehingga wanita mempunyai kedudukan yang baik. Bagaimana Islam begitu memuliakan seorang wanita. Bahkan Nabi katakan, apabila wanita yang tadi, yang dia menjaga sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak berbuat buruk, dia berkata jujur dan dapat dipercaya, lalu wanita seperti ini menjadi seorang ibu, maka Nabi katakan dalam sabdanya, apabila aku melakukan sholat di musalaku, lalu pintu rumahku terbuka, seandainya ibuku masih hidup dan dia memanggilku, wahai putraku Muhammad, sedangkan aku sudah sampai kepada bacaan Fatihah, maka Rasul katakan, aku akan menjawab, la baik ya ibu. Aku akan membatalkan ibadahku dan aku akan mengulanginya lagi. Begitu mulianya seorang wanita. Begitu mulianya seorang wanita. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin rumahnya berdekatan dengan rumahku nanti di surga, maka dia harus melakukan 2 hal. Yang pertama, dia harus perbaiki akhlaknya. Buatlah akhlak yang baik. Dan yang kedua, dia harus berbuat baik kepada istrinya. Ajib, subhanallah. 2 perkara saja. Nabi tidak katakan, barang siapa yang ingin dekat rumahnya nanti di surga dengan rumahku, maka dia harus buat puasa, maka harus dia buat
amal ibadah ini, amal ibadah ini. Tidak. Tapi Nabi katakan, dia harus buat 2 perkara. Yang pertama, perbaiki akhlaknya. Yang kedua, dia harus berbuat baik kepada istrinya. Subhanallah. Berbuat baik kepada istri, ini termasuk akhlak. Tapi kenapa dipisahkan? Karena kita sering menjumpai dalam satu kasus, seseorang mempunyai akhlak yang baik di luar rumah. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia berakhlak buruk kepada istrinya. Oleh karena itulah ulama katakan Nabi memisahkannya dalam hadis ini. Nabi memisahkan antara akhlak yang baik dan berakhlak yang baik kepada istri. Bagaimana seorang wanita tidak dimuliakan? Islam begitu memuliakan seorang wanita, begitu memuliakan seorang wanita. Apalagi kepada seorang ibu. Namun saya tidak akan bercerita di sini bagaimana kemuliaan seorang ibu. Insya Allah nanti kita akan bicarakan bagaimana kemuliaan seorang ibu di dalam Islam. Insya Allah dalam episode selanjutnya. Akhirnya kepada Allah lah tempat kita kembali. Allahus Somad. Allah tempat bergantung segala jenis makhluk. Termasuk kita hamba-hamba Allah. Maka kita bergantung kepada Allah. Agar bagaimana Allah memuliakan setiap wanita. Mengembalikan setiap wanita-wanita muslim. Wanita muslimah. Kepada kedudukan yang sebenarnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah fi ni'amaika fi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Lindungilah wanita-wanita kami ya Allah. Istri kami, ibu kami, anak-anak perempuan kami ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Beri mereka hidayah ya Allah. Fahamkanlah mereka kepada kedudukan wanita di dalam Islam yang sebenarnya. Ya Arhamar Rahimin. Jagalah mereka ya Allah. Tutuplah aurat mereka ya Allah. Lindungilah mereka dari segala macam kezaliman, keburukan. Ya Arhamar Rahimin. Merekalah yang telah melahirkan kami. Merekalah yang telah mengurus kami sewaktu kami kecil. Dan merekalah pendamping-pendamping kami. Merekalah anak keturunan kami. Maka ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah untuk menjaga, melindungi mereka dan memberi mereka hidayah. Fahamkanlah mereka kepada agamamu ini ya Allah. Fahamkanlah mereka kepada Islam, kepada sunnah Nabi SAW. Ya Arhamar Rahimin. Kami tidak bisa buat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa ya Allah. Kaulah yang maha membolak-balikan hati ya Allah. Maka balikanlah setiap hati wanita-wanita kami kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Kepada jalanmu, kepada agamamu yang sempurna ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Tolong dan bantulah kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kita kefahaman dan semoga Allah memperjumpakan kita lagi di lain kesempatan. Tetap diri salah hati bersama saya. Dan akhirnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.